Presiden Jokowi paparkan peluang investasi IKN kepada pengusaha Brunei. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memaparkan peluang investasi dari pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, kepada sejumlah pengusaha yang tergabung dalam konsorsium investor di Brunei Darussalam. Saya ingin bercerita mengenai Ibu Kota Nusantara. Ini adalah agenda strategis Indonesia dan bagian dari misi Indonesia Emas 2045 yang telah disetujui oleh parlemen, dibuat undang-undangnya yang disetujui 93% suara, kata Presiden Jokowi melalui Sekretariat Presiden yang terbit di Jakarta, Minggu. Dalam agenda pertemuan dengan para pengusaha di Asara Guest House, Bandar Seri Begawan, Sabtu 13 Januari malam, Presiden mengatakan IKN dibangun sebagai kota hutan dengan dukungan teknologi pintar. Menurut Presiden Jokowi 70% area diperuntukkan sebagai area hijau dan 80% transportasi merupakan transportasi publik yang berbasis energi hijau. Ini adalah komitmen untuk terus menjaga Pulau Kalimantan Borneo sebagai paru-paru dunia yang memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, juga menciptakan magnet ekonomi baru, katanya. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan progres pembangunan inti telah mencapai 70% dan ditargetkan rampung pada pertengahan 2024. Selain itu, saat ini juga telah banyak investasi yang masuk dan memulai pembangunan infrastruktur yang ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking, kata Presiden menambahkan. Ada 13 yang telah groundbreaking, baik berupa rumah sakit ada 3 rumah sakit, ada 5 hotel, dan ada 2 mall, ada pusat pelatihan untuk sepak bola, juga ada transportasi hijau, dan juga termasuk Nusantara Superblok di kawasan terintegrasi dengan Hotel Bintang 5, tempat hiburan, dan pusat perbelanjaan, katanya. Presiden pun berharap para pengusaha asal Brunei Darussalam dapat merealisasikan minatnya untuk berinvestasi di IKN. Presiden menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif bagi para investor di IKN baik berupa super tax deduction, tax holiday, hingga pembebasan biaya masuk. Saya berharap minat investasi dari Your Highness dapat segera direalisasikan. Terima kasih, katanya. Usai pertemuan tersebut, dilakukan penyerahan letter of interest oleh konsorsium investor, yang dilakukan oleh Putri Amal Rakiah kepada Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, anggota One Team Press Gandhi Sulistianto, Duta Besar Indonesia untuk Brunei Darussalam Ahmad Ubaidillah, dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Jokowi ajak pengusaha Vietnam berinvestasi di IKN. Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengundang para investor Vietnam untuk menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri dialog bisnis bersama pengusaha dan investor Vietnam pada Sabtu, 13 Januari 2024, di Hotel Melia Hanoi, Vietnam. Pada pertemuan tersebut turut hadir pula Perdana Menteri, PM, Vietnam Pham Minh Chinh. Saya mengundang Bapak, Ibu sekalian untuk berinvestasi di Ibu Kota Baru Indonesia Nusantara sesuai dengan keahlian masing-masing perusahaan, kata Jokowi, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden. Selain itu, dalam sambutannya, Jokowi juga mendorong Indonesia-Vietnam untuk terus memperkuat kolaborasi kedua negara guna mewujudkan visi menjadi negara berpendapatan tinggi di 2045. Indonesia dan Vietnam memiliki visi yang sama yaitu untuk menjadi high income country di tahun 2045 dan untuk mewujudkannya kita memerlukan kekuatan kolaborasi termasuk kolaborasi di sektor bisnis, ujar Jokowi. Jokowi menjelaskan, Indonesia memiliki potensi bursa karbon yang sangat besar yaitu lebih dari 200 miliar dolar AS. Pasar karbon tersebut telah diluncurkan pada 2023 lalu. Saya harap ini ada Citigroup bisa menjadi bagian penting di dalamnya, katanya. Selanjutnya terkait investasi VinFast di Indonesia dalam industri mobil listrik, Jokowi berharap target produksi pada 2026 bisa segera terlaksana.
Selain itu, Jokowi juga berharap agar Finfast dapat membuka kolaborasi dengan para pengusaha Indonesia. Saya berharap Finfast juga dapat berkolaborasi dengan pengusaha dan peneliti-peneliti di Indonesia, lanjutnya. Dalam rencana pengembangan kawasan mulai dari infrastruktur bandara hingga pariwisata di Indonesia, Jokowi berharap kerja sama Indonesia dengan perusahaan Vietnam Soficho Group bisa segera terlaksana. Ia juga mendorong agar jumlah penerbangan maskapai penerbangan Vietjet bisa diperbanyak menuju sejumlah destinasi super prioritas Indonesia. Seperti di Labuan Bajo, di Mandalika, di Likupang, di Borobudur, dan Danau Toba, ujar Jokowi. Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Gandhi Sulistianto, dan Duta Besar Indonesia untuk Vietnam Denny Abdi. Korea Selatan masuk 5 besar calon investor asing di IKN. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara, OKIN, Agung Wicaksono, menyebut Korea Selatan termasuk dalam 5 besar calon investor asing yang sudah menyatakan minat untuk berinvestasi di IKN. Sejauh ini letter of intent, Korea Selatan di dalam 5 besar setelah Singapura, Jepang, Cina, dan Malaysia, kata Agung dalam workshop yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia, FPCI, di Jakarta beberapa waktu lalu. Agung menyebut kesempatan terbuka lebar bagi investor Korea Selatan untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Dia membeberkan beberapa perusahaan asal Korsel yang sudah menyatakan minatnya untuk mengucurkan modal dalam pembangunan IKN. Di antaranya Korea Land Housing Corporation, Samsung C&T, LX International, hingga Shinhan Sekuritas Indonesia. Agung juga mengatakan ada 3 sektor prioritas pembangunan yang diharapkan RI bisa diisi oleh pemodal dari Korea Selatan yaitu Smart City atau kota pintar, perumahan, dan infrastruktur konektivitas. Di sektor pembangunan Smart City, Agung mengatakan Korsel berpeluang untuk menciptakan ekosistem kota pintar mulai dari infrastruktur telekomunikasi hingga teknologi. Di bidang perumahan, potensi nilai investasi akan berbanding lurus dengan perkiraan pertumbuhan populasi penduduk di IKN. Sementara itu di bidang infrastruktur konektivitas, salah satu yang tengah jadi sorotan adalah pembangunan terowongan imerse. Agung mengatakan saat ini perusahaan Korsel Daewoo sedang melakukan studi kelayakan untuk pembangunan ini. Jadi, investor asing are on the way, tetapi ada proses seleksi yang harus kami jalankan terlebih dahulu, kata dia.